Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi dok. Baik Bapak, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk mencatat identitasnya ya Pak ya. Boleh dok. Dengan Bapak siapa? Bapak Gifari. Baik Bapak Gifari, Bapak usianya berapa tahun Pak? 27 dok. Baik, 27 tahun. Bapak, pekerjaan sehari-harinya apa? Saya kerjanya sibuk cari kerja. Oh, baik, sebelumnya di kerja. Kemudian, alamatnya di mana ya Pak? Alamatnya di Bandung dok. Baik, di Bandung. Bapak, apakah sudah menikah atau belum Pak? Belum dok. Oh, baik, belum menikah ya Pak ya. Baik Bapak, ada keluhan apa? Ya jadi ini saya ngerasa itu ada sakit gitu perut saya di bagian kanan, bagian bawah, pojok bawah gitu sakit. Oh, baik. Kemudian sakitnya ini sudah berapa lama Pak? Sakitnya ini udah sekitar 8 hari dok. Sudah 8 hari. Tadi sakitnya di mana Pak? Sakitnya tuh di bawah, di kanan, bawah kanan. Bawah, baik. Jika dari angka 1 sampai 10, sakitnya itu di angka berapa ya Pak? Sekitar 6 sih dok, Oh, 6 di angka setengah. 6. Baik. Apakah ada faktor yang memperburuk atau yang memperingan, misalnya saat beraktivitas menjadi memburuk atau saat beristirahat jadi membaik gitu Pak? Saya ngerasanya tiap kali habis makan makin sakit. Setelah makan jadi sakit gitu ya Pak ya. Baik, untuk sekali sakitnya itu Pak biasanya durasinya berapa lama ya Pak ya? Sekitar 30 menitan aja lah. Oh, 30 menit, baik. Kemudian semakin kesini sakitnya ini semakin memburuk atau bagaimana Pak? Saya ngerasa makin parah sih, makin sakit. Oh, makin sakit. Kemudian untuk sakitnya ini seperti apa Pak? Apa seperti ditusuk-tusuk, diremas-remas, atau seperti ditekan benda tumpul gitu Pak? Saya ngerasa kayak ditusuk benda tajam gitu dok. Oh, ditusuk, baik. Kemudian apakah sakitnya ini menjalar Pak? Enggak sih, cuma di sini aja. Oh, tidak menjalar ya Pak ya. Kemudian untuk keluhan lain Pak, apakah ada seperti mual? Enggak ada. Tidak ada. Kalau misalnya muntah Pak? Enggak ada gitu dok. Tidak ada. Kalau perut kembung? Enggak ada gitu dok. Tidak ada. Kemudian untuk penurun, misalnya nafsu makannya jadi berkurang, apakah ada Pak? Iya, nafsu makannya kurang. Kurang. Kemudian apakah ada lemas Pak? Ada juga. Oh, ada lemas. Kalau ada gangguan pencernaan nggak Pak? Misalnya perubahan dari buang air besarnya? Enggak ada. Tidak ada. Kemudian untuk buang air besarnya nih Pak, apakah lancar atau sekarang akhir-akhir ini jadi sulit buang air besar? Jadi sulit dok. Sulit. Kemudian apakah ada diare Pak? Enggak ada dok. Tidak ada. Kemudian saat buang air besar nih Pak, warnanya ini seperti apa ya Pak? Saya ngeliat, nggak merhatiin sih, nggak terlalu ngeliat. Tidak ada. Kemudian apakah ada darah atau lendir gitu Pak saat buang air besar? Nggak merhatiin juga. Tidak merhatiin. Kemudian apakah ada perubahan warna Pak, misalnya pada matanya dan pada kulitnya jadi seperti kekuningan gitu Pak? Enggak ada juga dok kayaknya. Tidak ada. Baik. Kemudian untuk buang air kecilnya Pak, apakah lancar? Lancar dok. Lancar. Kemudian biasanya sehari berapa kali Pak? Sehari bisa, belum ngitungin dok. Kemudian apakah ada perubahan dari jumlah urinnya Pak, misalnya semakin sedikit atau semakin banyak Pak? Saya ngerasa makin dikit sih dok. Semakin sedikit. Apakah ada perubahan dari warnanya, misalnya warna urin ini seperti kemerahan atau kecoklatan gitu Pak? Warnanya normal sih dok. Baik. Kemudian apakah ada nyeri perut di sekitar bawah gitu Pak? Nyerinya pas habis kencing aja. Oh, baik. Kemudian jika pasiennya ini wanita, kita tanyakan mengenai apakah pasiennya ini masih menstruasi atau tidak. Kemudian apakah menstruasinya ini setiap bulan lancar atau sempat tertunda, dan apakah ada perdarahan ataupun lendir yang tidak normal. Baik Bapak, sebelumnya apakah pernah mengalami kondisi seperti ini Pak? Enggak dok, ini pertama kali Oh, dok. baik, pertama kali. Kalau misalnya ini ada konsumsi obat yang berkepanjangan nggak Pak? Enggak ada juga. Tidak ada. Kemudian apakah ada riwayat melakukan operasi di sekitar perut Pak? Enggak dok. Oh, tidak ada. Kemudian apakah ada sakit seperti demam Pak? Enggak ada. Tidak ada. Kalau misalnya benturan atau cedera di sekitar perut? Enggak ada juga dok. Tidak ada. Apakah ada riwayat alergi Pak? Enggak ada juga dok. Tidak ada. Baik Bapak, alhamdulillah untuk tanya jawabnya sudah selesai ya Pak ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya lakukan pemeriksaan fisik. Apakah bersedia Pak? Sudah dok. Baik, jika bersedia nanti Bapak silahkan berbagi tempat pemeriksaan ya Pak ya. Atau mohon Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Bapak silakan pakainya diangkat ke atas ya Pak ya. Dok. Baik, kemudian yang pertama kita akan lakukan inspeksi. Kita lihat apakah ada perubahan gerakan napas, apakah ada perubahan gerakan usus. Yang selanjutnya kita lihat apakah ada bekas luka di sekitar perut pasien. Kemudian apakah ada distensi pada perut pasien seperti flatus, fluid dan juga petus. Kemudian apakah ada perubahan warna pada kulit pasien seperti gray tunnel sign. Bapak silakan Pak, agak miring. Baik, tidak ada. Kemudian apakah terdapat sign ataupun ada ekimosis di sekitar dinding perut pasien.
Selanjutnya, apakah ada massa di perut pasien seperti apakah ada tumor, kemudian apakah tampak hernia atau tidak, dan apakah ada tumor dengan pulsasi atau tidak. Yang selanjutnya, saya akan melakukan auskultasi. Dengan menggunakan stetoskop, saya akan mendengarkan bising usus dan juga breath selama 1 menit. Kemudian kita dengarkan ada atau tidak. Kemudian apakah bernada tinggi atau hiperaktif. Kemudian apakah terdapat vascular breath dan apakah ada metalison atau tidak. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Yang pertama kita letakkan palmar pada area perut, kemudian kita lakukan perkusi dengan mengetuk pada jari tengah dan kita lakukan perkusi pada seluruh bagian abdomen, dan kita dengarkan suaranya apakah tympanic, dullness atau shifting dullness. Pada pasien ini suaranya yaitu tympanic, kemudian setelah itu kita lihat liver dullness apakah menghilang, ini untuk menentukan udara di dalam rongga peritoneum. Yang selanjutnya kita juga lakukan pemeriksaan digital rectal examination. Kita lihat apakah terdapat tonus sphincter ani, apakah ada nyeri tekan Bapak, apakah ada nyeri tekan Pak? Ada, Dok. Baik, kemudian apakah ada massa di sekitar pasien. Baik, yang selanjutnya kita lakukan palpasi. Bapak, punten, bisa ditunjukkan Pak daerah perut yang paling mengalami sakitnya di mana Pak? Baik, di sekitar situ ya Pak ya. Kemudian kita lakukan palpasi dengan cara meletakkan telapak tangan pada perut pasien. Kemudian kita lakukan palpasi pada daerah yang paling jauh dari areanya di pasien. Kemudian kita palpasi seluruh region pada abdomen pasien. Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda dari muscle guarding atau rigidity atau kekakuan dari otot. Kemudian apakah ada tenderness atau ribbon tenderness. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik, tidak. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan juga Murphy sign. Silakan Pak, tarik nafas, keluarkan. Kemudian kita juga lihat apakah ada Rossing sign atau tidak. Bapak silakan tarik nafas Pak. Kemudian keluarkan. Baik, yang selanjutnya selesai Bapak silakan agak miring ke kiri ya Pak ya. Kemudian kita angkat. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik, yang selanjutnya Bapak silakan berbaring seperti biasa. Kemudian kita lihat apakah terdapat oscillator sign atau tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik, tidak. Nah, selanjutnya juga kita lihat apakah terdapat massa atau pembengkakan pada perut pasien, dan juga lihat apakah ada expansive pulsation atau tidak. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Dari tadi untuk tanya jawab dan juga pemeriksaan fisik saya menduga yaitu adanya radang usus buntu. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ya Pak ya. Silakan pakaiannya dirapikan kembali Pak. Betul. Hatur nuhun Bapak. Sampai Dok.